Oke. Wih, Yonas, halo. Hai. Hai Om Ben. Om Ben-nya kelihatan tuh. Yonas. Ambil selonjoran, kamu habis ngapain? ADZ berapa kali? Nol kali. Ngaku. 0 kali. Enak santai-santai tidur-tiduran daripada ADZ. Oh gitu ya. Bagus. Gue takut kesurupan kayak Jajab kemarin. Bener kan gue bilang nih Jajab nggak kelar guys, kayaknya kesurupan, tolong dicek deh. Bener aja mas konsep. Gue udah feeling, tau nggak? Banyak yang gokil kemarin, Mas Riki. Semua pada mungkin kemarin tanggal yang baik kali ya. Kayaknya seru banget tuh gosip-gosipnya, kayaknya seru banget tuh. Bukan seru lagi, deg-degan yang nemenin. Oh, itu ada siapa nih, Om Ben? Om Ben. Ada Fania. Ada siapa aja sih? Ada Om Ben, ada Fania. Ada Fania, si Pan-Pan. Ada si Pan-Pan. Ada Dena. Om Ben gelap amat, Om. Halo, Pan. Nah, Fajar nongol. Mana Fajar? Oh, ada Fania, ada Fajar. Udah lama nih aku mau. Iya. Oh iya. Terakhir di Langkawi, Bos. Langkawi, kita ketemu November. Oh, ada Asita. Halo, Asita. Om Bona lagi sibuk sama ini nih, sama apa? Sama koneksi. Iya. Koneksinya masih berantakan. Koneksinya berantakan nih biasa. Timbul tenggelam. Kita pakai ini. Ya, suaranya memang agak timbul tenggelam ya. Suara ini. Oke. Kali ya. Jadi orang pada banyak akses ke internet. Jadi suaranya naik turun. Apa deh ya? Oke. Udah semua. Nah, itu Pak Presnya udah hadir. Mantap. Pak Pres Sweep Indonesia udah hadir. Nah, selamat sore Pak Pres. Sore. Ya. Oke. Halo. Ya. Semua Om Ben juga. Ya, Mas. Siapa nih? Sorry ini pakai nyantai lat Pak. Iya. Oh, ambilin lampunya itu. Di sini nih kayaknya. Mas Rikinya hilang lagi. Ya, nggak apa-apa. Ini Ancamaya kadang-kadang di meja itu nggak ada di seperti itu. Gue baru sekali lo ikutan Zoom. Ya. Siapa? Siapa yang baru sekali Zoom? Zoom. Fajar. Brother. Ya, jadi pernah kan. Fajar. Jadi pernah. Pastinya. Gak apa-apa ya. Kalau memang sampai nggak terdengar ya kita ulang aja. So far ya. Siap. Oke, selamat sore semua.
Sambil nunggu teman-teman yang lain ini sebenarnya sore ini kita akan diskusi santai aja. Diskusi santai mungkin ada sebagian yang udah tahu, ada yang sebagian belum tahu. Tapi pada dasarnya kita akan ada yang akan diselenggarakan sama Oakley. Ya, dalam rangka sebenarnya yang melanjutkan ya kondisi kita yang sekarang apa normal baru, gitu kan. Nah, oleh karena itu kita selalu mencoba hal yang baru juga masa yang normal. Nah, mungkin buat para teman-teman semua kan ini dari berbagai background lah ya, baik background secara profesional ataupun background secara olahraga. Ada yang memang backgroundnya dari pelari mungkin, ada juga dari yang pesepeda, ada yang pelari dan pesepeda, atau bahkan mungkin juga ada triatlet. Nah, oleh karena itu, kita mencoba supaya bisa, bagaimanapun juga bisa mewadahi semua keinginan atau kemauan dari teman-teman ini untuk berolahraga. Memang kita lihat kalau teman-teman kita ya hari Sabtu Minggu ini masih banyak yang semangat sekali ya untuk pergi keluar dari rumah. Ya, memang mungkin masih ada risiko di mana risiko itu yang di kondisi saat ini biasanya di jam-jam segini nih pemerintah kan selalu kasih announcement juga mengenai protokol kesehatan tentang kondisi ya pada saat COVID seperti ini. Nah, oleh karena itu kita mencoba selalu membuat satu aktivitas yang sifatnya juga mendukung dengan program pemerintah dan juga bisa mewadahi keinginan atau kebutuhan dari teman-teman semua untuk berolahraga. Nah, kebetulan di sini sudah ada Pak Presiden SWIP Indonesia ya, Pak Mas Santoso, yang dalam bulan puasa kemarin, mungkin sebagian dari teman-teman sini juga ada yang ikut hadir, ikut serta dalam acara bersepeda bareng ya secara virtual atau secara online. Dan juga bersepeda pura-pura karena sepedanya cuma di rumah gitu, tapi pura-pura kemana-mana jaraknya dan elevasinya. Tapi kepura-puraan ini ternyata berkembang menjadi sesuatu yang cukup serius ya. Jadi kalau mungkin boleh share sedikit kegiatannya waktu ngabuburit, kemudian setelah ngabuburit itu dilanjutkan dengan banyak pesepeda-pesepeda yang jadi serius untuk bersepeda masa pandemi. Nah, salah satunya di sini ada Christine ya, ada Christine Wijaya atau Extin, kalau kita bisa bilang. Dimana dia bilang, oh kayaknya sepedaan biasa nggak cukup, terus akhirnya dia melakukan satu challenge ke dirinya sendiri. Coba melakukan sepeda itu di rumah saja selama 24 jam. Dan thanks God, puji Tuhan, berhasil ya, Christine ya, untuk 24 jam ya. Congratulations. Nah, 24 jam itu juga nggak mudah karena sebenarnya total yang dipakai, waktu yang dipakai sama Christine itu adalah 33 jam. Not even cuma 24 jam, untuk moving time 24 jam dilakukan untuk 33 jam secara keseluruhan. Nah, mulai itu tertrigger di mana-mana gitu. Oh, ternyata orang bisa olahraga di rumah tanpa harus keluar, ya keluar juga bisa, tapi juga bisa, dan mulai banyak event-event, aktivitas-aktivitas yang virtual. Nah, salah satu aktivitas yang virtual adalah Tour de Virtual yang sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin ya. Hari Kamis kemarin, Jumat, dan malam ini ada finalnya yang Tour Virtual yang akan diadakan di Richmond. Trayek Richmond walaupun dilakukannya di masing-masing tempat daripada sepeda virtual. Jadi kita banyak lihat ada seri-seri kegiatan yang sebenarnya juga prakarsa sama pribadi-pribadi sama teman-teman dan bahkan juga dengan para atlet juga ya. Untuk yang Tour de Virtual, kalau teman-teman pesepeda mungkin udah pada tahu ya yang Swift, tapi yang bukan pesepeda ini juga dilakukan atau
ditemani juga dengan atlet-atlet nasional kita seperti Aiman juga. Jadi not only cuma hobi seperti kita pada umumnya, tapi juga atlet-atlet Indonesia, bahkan atlet-atlet Indonesia yang dikirim ke luar negeri, dia pun juga seriously untuk melakukan aktivitas ini. Nah, oleh karena itu, kami, ya saya dan Mas Riki dan beberapa teman juga di Indonesia juga, yuk kita terusin aktivitas ini. Aktivitas ini yang kita bisa melakukan satu kegiatan olahraga di rumah, ataupun di tempat masing-masing, ataupun tempat nggak harus yang nggak keramaian ya, karena kita agak prihatin juga sih yang tempat ramai seperti GBK atau kita itu kok jadi kayak tempat yang sangat penuh ya, di mana kondisi buat terpaparnya ya risiko tinggi seperti itu. Nah, mungkin mereka nggak punya fasilitas lain, gitu. Makanya di sini kita coba memfasilitasi, kita bikin satu event yang sifatnya virtual. Mungkin beberapa teman udah pasti pernah ikut. Kan beberapa kemarin juga ada triathlon yang virtual, lari yang virtual, bahkan OP. Lalu juga melakukan acara yang virtual juga. Dan ini kita lakukan untuk virtual ride dan virtual run. Mungkin untuk selanjutnya kita coba kasih dulu ke Mas Riki nih penjelasan sedikit kira-kira gimana untuk acaranya, hadiahnya, cara ikut pesertaannya. Monggo Mas Riki. Masih mute. Oke, Ya, thank you oke. semua. Jadi intinya sebenarnya kita pengen simple-simple, seru-seruan, pengen promosiin ada ini sih, ada tema yang pengen kita utarakan sebenarnya supaya kondisi pandemik ini bisa segera berakhir, kita bisa ikut bantu untuk mutus mata rantainya. Jadi untuk work atau exercise stay at home aja. Kalau dari Oki sebenarnya itu. Terus selain kita secara pribadi juga pengen seru-seruan nih tim kita. Terus rencananya adalah kita bikin simple 3 kategori. Kategori pertama itu adalah yang run, yang kedua ride, yang ketiga run and ride. Nah, kalau yang run dan ride itu sebenarnya kategori 1 dan kategori 2, yang run kategori atau ride kategori, itu kita bebaskan. Jadi semua berdasarkan jarak tempuh terjauh. Jadi mau pace, mau berapa frekuensi dia melakukan aktivitasnya, itu kita abaikan. Yang penting jarak terjauh aja. Ya. Cara pengukurannya adalah menggunakan Zwift. Kalau misalnya untuk yang ride ya, itu harus menggunakan Zwift, itu wajib. Nah, kalau misalnya untuk yang run itu bisa pakai Zwift, bisa pakai Strava saja. Nah, itu adalah kategori yang run dan kategori ride. Kalau kategori run dan and ride itu, supaya dia bisa ikut kategori yang run and ride itu, dia ada minimum requirement run-nya harus 5 km. Nah, kalau dia bisa udah di atas 5 km, berarti dia eligible untuk mengikuti run yang kategori yang run and ride. Jadi intinya simple banget, kita bikin 3 kategori. Ada yang pertama adalah kategori run. Itu bisa pakai Strava atau bisa Strava dan Zwift. Terus kalau misalnya yang kedua adalah kategori ride, itu wajib itu menggunakan Zwift, connect ke Strava juga. Terus dan kalau yang run and ride itu mix ya. Jadi dia selama dia udah 5 km larinya, dia bisa ikutan yang run and ride ini. Nah, itu berarti kombinasi nih. Jadi yang ride-nya dia pakai Zwift dan Strava.
Tapi kalau misalnya yang run-nya dia bisa menggunakan Zwift juga, tapi tidak mutlak. Jadi bisa juga menggunakan Strava saja, karena tidak semuanya memiliki treadmill ya, gitu. Itu aja mungkin. Ada yang dan kalau hadiah ada gimmick otomatis setiap minggu. Jadi kita dalam setiap minggu kita bikin ada pemenangnya seru-seruan, tapi nanti ada grand prize-nya setiap kategori itu mendapatkan kacamata. Yang kita siapkan sekarang yang flat jacket, dan mungkin the next-nya kita akan lebih fokus untuk yang clear dan atau fotokromik. Itu aja sih. Makasih. Cakep. Terima kasih Mas Ricky. Kurang lebih seperti itu ya eventnya ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin untuk lebih detail teknis daripada pemakaian di Zwift, ya di sini sudah ada Om Iman Santoso. Mungkin boleh dibantu Om Iman untuk bagaimana sih orang kalau mau ikut di Zwift itu kebutuhannya, apa yang dia harus dimiliki, dan bagaimana caranya dia bisa tercatat apa. Boleh dibantu mungkin Om Iman. Ya. Hai semuanya. Ya. Mas Ricky ya, baru kenalan nih sekarang. Saya ngikutin mulu sebenarnya kalau misalnya ada Zoom, ada IG Live, tapi cuma dadakan di kita. Oke. Kalau Andina udah kenal, Christine juga udah kenal, Fajar juga ada ya, Fajar juga udah kenal. Ada. Ya. Jadi ya sebenarnya sih challenge seperti ini ya pasti kita komunitas Zwifter sama runner pasti senang lah ya. Orang kita nggak dikasih hadiah aja. Memang hobi kita ya, apalagi dikasih hadiah gitu kan, pasti akan seru sekali. Dan sebenarnya Zwift Indonesia itu udah pernah bikin semacam ini, jadi kayak monthly challenge gitu. Jadi tahun 2016, 2017 itu kita kasih, bahkan waktu itu ingat nggak waktu itu si Dina ya, waktu itu kan kita bikin hadiah kaos kaki kan. Jadi sampai iya bener. Jadi itu aja udah bikin para peserta, para Zwifter itu udah kayak orang gila kan. Sampai goes nggak karu-karuan sama lari nggak karu-karuan kan. Jadi ya terima kasih atas inisiatifnya Mas Ricky. Ya, jadi mungkin kalau untuk event seperti ini kan pengen istilahnya mengedukasi sama merangkul semua kalangan ya. Jadi kan Zwift itu kan macam-macam nih. Kalau yang Zwift pakai smart trainer sama power meter kan pasti harganya mahal kan. Nah itu cuman orang-orang ya tertentu aja yang bisa kan, kayak Christine, kayak Andina, itu kan semua pasti mampu beli smart trainer. Tapi kan ya ada lebih banyak lagi mungkin yang belum mampu kan beli smart trainer. Ya. Kalau saran saya sih Zwift ini mungkin terbuka untuk juga yang cuman pakai dumb trainer ya. Jadi bisa lebih banyak lagi nanti pastinya. Memang sih nggak terukur ya, misalnya powernya, effortnya segala macam. Cuman kalau memang mau merangkul lebih banyak audiens, peserta, sama mengedukasi semua orang, pasti lebih baik dibuka ya untuk semua equipment ya. Begitu juga running kan. Ya. Running bisa juga di treadmill, bisa juga di halaman rumah atau gimana gitu kan. Ya, betul. Gitu. Nah, gitu aja sih. Kalau teknisnya sih gampang sekali kan. Mereka tinggal join Strava klubnya Oakley. Betul. Setelah itu mereka aktivitas pasti akan terekod kan. Iya. Ya itu aja kan. Cuman jangan lupa di Strava klubnya Oakley itu dibuka, ada kan biasanya cuman
run aja kan atau ride aja kan. Nah, itu dibuka dua-duanya. Udah. Nah, kalau ini kan weekly ya. Weekly atau Weekly. monthly ya? Weekly, Pak Oke, Pres. kalau weekly kan memang leaderboard itu kan tercatat weekly ya. Jadi jangan sampai lupa untuk ini apa mengcompile di mana di spreadsheet ya. Kalau kelupaan misalnya masih Ajib bisa sih. Jadi last week itu masih bisa ya last week. Jadi Bisa dilihat. mungkin compile ke spreadsheet-nya mungkin 2 minggu sekali lah gitu. Ya. Gitu. Gampang kok ini, gampang sekali. Ya, gampang sekali ya. Jadinya memang mungkin kalau beberapa ada pertanyaan teman-teman yang related ke Swift, sebenarnya kalau yang bersepeda mungkin lebih mudah. Tapi mungkin ada yang lari nih ya. Memang mulai baru ada pelari-pelari yang Swift ya. Nah, salah satu pertanyaannya kalau untuk larinya harus pakai Swift app atau enggak? Nah, di challenge ini jawabannya tidak harus, ya, tidak harus. Jadi bisa kalau punya Swift app, sudah punya Swift app, punya running pod, bahkan kalau udah punya treadmill, ya itu bisa pakai Swift running. Karena seru juga ya, karena ada challenge-challenge tersendiri juga di Swift. Tapi kalau yang belum memiliki fasilitas atau untuk aplikasi yang related to running, yang apa-apa bisa pakai Strava bisa. Data bisa masuk challenge. Memang untuk ikut challenge ini selain masuk ke aplikasi Strava ini, memang harus mengisi form, ya kan? Karena kenapa? Ya nanti kan hadiah harus dikirimkan. Nanti kan hadiah harus dikirim ke alamat pemenang tersebut. Nah, itu harus diverifikasi. Nah, ini jadi ada formnya. Formnya ada di mana? Formnya ada di Strava itu. Ada di Strava. Sudah siap, jadi tinggal biasa aja sih Google Form, nama, Strava, apa. Ya. Jadi untuk menjawab tadi yang untuk Swift, ya. Ini ada yang background yang ini sebentar saya mute semuanya, nanti kalau yang ini di unmute lagi. Oke. Jadi ada di Strava ada formnya bisa diisi di situ untuk pesertaan. Terus kemudian kalau yang sepeda bagaimana? Nah tadi kan yang lari. Sepeda bagaimana? Nah, kalau yang sepeda ini mandatory harus pakai Swift, nanti Swift-nya upload di Strava, bisa auto upload ataupun diupload secara manual pun bisa. Ya. Nah, seperti yang Pak Pres bilang tadi, tidak harus dengan smart trainer atau direct drive atau dengan komputer, akan cukup dengan roller aja ya. Biasanya kadang-kadang kalau para atlet malah biasanya suka punya roller gitu untuk warming up pemanasan. Nah, roller aja pun bisa selama dia sensor sama hidden sensor sama distance yang bisa diganti itu untuk dapetin berapa kilometernya. Jadi hasilnya ya sebenarnya as simple yang seperti bilang banyak-banyakan kilometer gitu kan. Sebanyak berapapun itu larinya, seberapa banyak pun itu bersepedanya. Atau yang ikut 2 challenge ya akan dikombinasi di 2 itu. Tapi dia harus milih ya di awal ya. Dia akan ada pilihan nanti di form. Biasanya memang kalau kita bisa saya share ya screen-nya ya. Kalau di formnya memang kalau di Strava-nya memang kurang lebih seperti ini. Jadi nanti di sini sebenarnya udah ada sih kurang lebih tata caranya seperti apa. Jadi kalau buat teman-teman yang ini
tinggal masuk aja ke Strava Club ini. Kalau yang untuk formnya kurang lebih seperti ini. Sorry, Om Mona. Ya. Kalau misalnya ada beberapa orang yang goes campur gitu, misalnya antara IRL sama Zwift, gimana? Jadi di take out yang IRL? Ya, yang IRL-nya di take out. Yang IRL-nya di take out. Agak pusing juga itu nanti admin ya, ininya. Ya. Cek satu-satu. Cek satu-satu. Ya. Nanti bisa sih. Jadi sebenarnya kan kalau memang dia mengkombinasikan iniannya dalam satu minggu, tapi di sisi seperti gampang. Kalau di putus-putus ya? Om Bona putus-putus, Om Bona. Iya, suaranya putus-putus. Coba Om Bonanya kayang dulu, udah gitu barangkali nyambungnya lebih bagus. Ya. Memang udah ada suaranya. Masih Ya. terputus? Oke. Okay. Ya, kalau yang untuk sepeda kita acuannya yang di Zwift, Pak Pres. Kita lihat di Swift-nya, kan kelihatan nanti totalnya yang di Swift itu dia berapa. Misalnya pernah gitu kan, Swift-nya periode dalam minggu ini memang agak manual ya, tapi nggak otomatis tercatat kayak leaderboard, tapi sebenarnya datanya adalah. Dia akan ada di Strava-nya. Maksudnya asal si adminnya tahu caranya untuk memisahkan antara visual sama IRL, nggak ada masalah. Cuman masalah lebih admin work aja lebih inilah agak sedikit ribet lah gitu kan. Iya. Kebetulan kalau saya dulu bebas mau IRL mau virtual silakan. Jadi udah tinggal ambil dari leaderboard aja kan. Gitu. Iya. Jadi lebih gampang ya. Kalau sekarang kan sebenarnya di Strava itu bisa dipisahkan. Karena ada virtual ride. Kalau dulu kan cuma ride aja. Iya. Jadi sebenarnya bisa dikategorikan dia virtual ride. Jadi harus memang. Ya, memang ada jadi sedikit tambahan kerjaan administrasi. Ya, betul. Nah itu nanti siapa yang compile ini kerjaan adminnya? Ada namanya Ventura Erwin. Oke. Dan kalau menurut Pak Presdir gimana? Ya, maksudnya kalau ada yang udah memang dedicate untuk ngerjain adminnya, ya nggak ada masalah. Cuman kalau memang nggak mau pusing, ya istilahnya nggak ada adminnya, kayak saya dulu, ya udah memang saya waktu itu saya bebasin antara IRL sama virtual kan, tinggal tiap hari. Nah, soalnya masalahnya juga ini kan challenge. Jadi semua orang itu bisa ngelihat setiap hari progresnya. Jadi misalnya hari ini gitu, malam-malam, wih gila si ini udah nyalip gua nih, tinggal nomor 1 gitu. Jadi mereka bisa setiap hari terpacu. Nah kalau ternyata harus membutuhkan waktu untuk kerjaan admin lagi, nggak akan bisa dilihat tiap harinya progresnya gitu. Jadi ini kompor-mengomporinya kurang ini. Oh, betul sih ya. Dan ini untuk yang pertama harusnya lebih umum ya, jangan terlalu segmented gitu mungkin maksudnya Pak Presdir ya. Iya, enggak. Jadi maksudnya di Strava itu tiap hari hasilnya kalau misalnya IRL sama Zwift digabung itu kelihatan tiap hari. Betul. Oh si ini udah berapa kilo, si Dina udah berapa kilo, si Christine udah berapa kilo gitu. Ketahuan tiap hari, mereka tinggal ngelihat leaderboard aja. Nah, sedangkan kalau cuman dipisahkan si virtualnya aja kan mesti harus ngitung-ngitung dulu kan, ya nggak apa-apa kalau misalnya nanti tiap hari ada yang update kan, tapi capek juga ya. Iya. Tiap hari sih nggak akan terupdate. Ini kan periodenya 2 kali ya, periode 1.
sama seminggu-seminggu. Jadi memang yang biasa rame kan akan pasti ada di grup ya. Yang pasti rame kan akan di grup. Nah, di grup itu yang akan ini. Nah, nanti kita lihat sih sebenarnya ya. Nanti kan kita lihat. Karena kalau saya lihat kan peraturannya harus indoor ya untuk sepedanya. Dan klub ini memang masih dibuka. Tapi begitu nanti kalau kita lihat dia banyak melakukan IRL instead of indoor, ya nanti kita akan keluarkan dari klubnya karena terutama yang untuk sepeda ya. Kecuali yang lari, gitu kan. Di remove aja. Karena dia nggak memenuhi persyaratan untuk sebagai indoor. Dia ikut challenge tapi goesnya di luar, gitu, 100, 200, gitu kan. Itu aja udah ini. Karena tetap aja di term and condition-nya, syarat dan ketentuan berlaku, semua decision ada di panitia. Nah, gitu kan. Jadi salah satu decision-nya, begitu dia goes ikut challenge ini, tapi dia masukin di area-nya dia, disqualified. Gitu. As simple as that. Ya, caranya ya di remove aja dari klub, selesai gitu kan. Nah, karena itu dia kan harus baca dulu gitu. Oh, saya ini yang saya masukin ke klub ini yang indoor, yang virtual indoor gitu kalau untuk sepeda. Tapi kalau untuk lari ya bisa dua-dua. Gitu aja sih. Salah satu caranya Pak Pres. Ya, tapi Atau, kita juga ya, kita nggak menutup ininya juga sih orang-orang ini kan. Jadi bagaimanapun juga kalau memang misalnya itu ada caranya. Ya kamu yang IRL-nya di-hide aja dulu, ya kan? Di private, jangan di public. Jadi memang nggak masuk di challenge biasanya. Seperti itu. Susah deh kakak kayaknya. Ini masukan ini aja ya, apa namanya, boleh kita diskusi berarti ya sekarang di sini ya. Karena kan apa tuh Mas Iman juga pasti pengalamannya sudah banyak nih. Dan untuk supaya kita simple dan jangan sampai nanti ada dispute, karena kalau misalnya sampai ada dispute itu akan pengaruh ke brand nih. Gua harus hati-hati di sini nih. Gitu kan. Jadi apa namanya, kita harus happy semuanya. Nah, untuk supaya happy dan membuat simple dan nanti Ombona juga nggak ribet ke depannya. Karena kita sih sebenarnya intinya tema pertama sebenarnya pengen supaya orang untuk indoor sebenarnya. Hanya kalau memang itu untuk karena ini event pertama dan jangan sampai gagal dan kita pengen supaya rame apa tuh untuk supaya market share-nya bisa lebih banyak. Saya setuju sama Mas Iman sih. Mungkin kalau memang lari sudah dibebaskan, mungkin sepeda juga mungkin lebih aman, dunia akan tenang damai kalau misalnya dibebaskan juga supaya setiap hari bisa mengupdate-nya gampang kali ya, orang bisa terrekodnya lebih gampang. Begitu kali ya, Pak Presiden? Ya, dari sisi ininya sih benar. Jadi seperti itu. Mungkin kalau istilahnya kita tetap ingin mengedukasi orang untuk menjaga atau sesuai dengan protokol ini kesehatan, mungkin dia harus kayak misalnya upload fotonya di mana di Strava-nya kan ada kelihatan fotonya lagi pakai masker kah apakah gitu kan. Terus kemudian misalnya dia pun sekarang katakanlah siapa gitu kan yang kita biasa lihat dia suka nggak jelas goesnya gitu kan di luar, tapi kan ini harus pakai hashtag itu ya. Dia setiap kali di Strava atau di Strava-nya dia harus pakai judul hashtag apa gitu ya, olahraga di rumah aja gitu ya, atau gimana? Itu kan pasti dia akan, kalau memang dia benar-benar istilahnya nggak sesuai dengan protokol kesehatan, kan dia malu-malu sendiri juga ya. Ya. Jadi ini karena bukan race, dan walaupun ada challenge juga ya seru-seruan. Ya, saya share juga sih di screen ini ya. Poin nomor 2.
Ya, jadi ini juga mengedukasi orang di Indonesia juga harus belajar baca juga kalau mau ikut challenge. Nomor 2 saya bacakan. Peserta ride harus menggunakan aplikasi Swift dan menggunakan indoor bike trainer yang datanya akan diupload ke Strava. Ya, jadi itu memang aturannya. Nah, dengan begitu dia kalau mau digoes di luar, dia tidak ikut aturan, artinya dia tidak qualified untuk challenge. Simple sih, kan? Nah, saya gimana sebagai admin? Kalau dia goes di luar ya, terus dia submit ke sini, artinya dia disqualified, dari klub. Selesai bicaranya, kan? Tapi ya pasti ya kita nggak langsung remove, pasti mungkin kita ingetin dulu, Mas, bukan virtual yang bisa dengan Swift. Kalau ada Swift-nya tolong ya mungkin di private dulu untuk ikut challenge ini. Nah, jadi salah satu komunikasi ini juga supaya kita memang mengedukasi orang supaya aturan challenge tuh ini, kan? Artinya ya gue diikutin aturannya. Memang nggak gampang, saya tahu pasti. Tapi kan bagaimana juga kita harus mulai juga, ya kan? Dan sebenarnya kalau dari sendirinya Pak Pres kan dengan adanya pandemi kemarin orang, ratusan orang bahkan sekarang mengerti ya untuk yang bisa go secara kendor dengan aktif, kan? Ya, jadi bukan sesuatu hal yang sangat eksklusif atau cuma golongan tertentu saja. Nah, itu untuk sepedanya. Jadi sebenarnya sesuai dengan yang kita questnya tetap indoor dan harus pakai aplikasi ya questnya. Oke. Nah, caranya nanti saya sebagai adminnya gimana? Nah, dia kalau memang ternyata dia goesnya ya, kan kelihatan. Ya, maksudnya dia kan punya map di ini dan lain-lain, saya pasti akan tanya dulu. Makanya ada form registration. Mana orang ini dia akan daftarin kan nama Strava-nya siapa. Kita bisa kontak, kita bisa ingetin lah. Kan nggak langsung foto di remove atau di disqualifikasi. Kita ingetin, Mas, ini kok goesnya di luar ya, yang goesnya. Boleh nggak tolong di-remove dulu dari challenge-nya. Kalau untuk ikut challenge kan ini. Ya mungkin kalau orang diingetin kan, oh iya ya, saya kemarin keluar, ya nggak apa-apa, pindahin aja catatannya private. Atau mungkin dia bisa delete dulu sementara gitu kan. Nah, kalau memang dia masih mau ikut challenge ini. Tapi kalau ternyata dia memang mencuek, kita punya mekanisme untuk kita remove aja. Nah, itu kalau yang untuk sepeda. Kan? Tapi kalau yang untuk lari, seperti di mau yang lari di luar, mau lari di rumah, mau lari di trainer, bisa. Tadi Dina ada apa komen? Kenapa, Din? Dina, aku hilang suaranya. Halo. Kak, aku pengen tanya. Ya. Dengerin nggak? Kedengeran. Kan ada 3 kategori. Ada kategori yang terakhir kan run Ya. and ride. Ya. Terus kan kita berdasarkan distance kan. Tapi kalau misalkan gimana yang di kategori terakhir, misalkan satu orang ride-nya lebih tinggi tapi run-nya nggak terlalu tinggi, padahal yang satu lagi run-nya lebih tinggi, ride-nya nggak terlalu tinggi. Itu yang menang berdasarkan apa? Kalau misalkan distance run sama ride-nya beda gitu. Kalau untuk yang kategori terakhir. Terus sama yang tadi lagi diomongin, aku sebenarnya sih setuju sama Pak Pres kakak gitu. Soalnya kalau cuman pesertanya 10 orang mungkin kakak bisa ngingetin kan. Tapi kalau misalkan udah sampai ratusan, apa iya kakak bisa tegur satu-satu gitu. Menurut aku kakak susah juga kerjanya kalau kayak gitu. Nggak apa-apa. Mau 100.000 aku kerjain kok. Aku orangnya biasa nge-flag kok. Terus terang aku punya kebiasaan nge-flag di Strava. Orang-orang yang suka iseng ngomong kita di ini, puluhan ratusan orang aku suka nge-flag. Ya udah terbiasa sih untuk ini. Nggak apa-apa. 400,000 if necessary kalau ini. Karena kita tujuannya edukasi. Kan? Edukasi itu memang harus ada. Ya mudah-mudahan mereka bisa tahu dengan baik. Ya. Nah, makanya ada sarana juga untuk kita komunikasiin. Ini juga kan bagaimana kita orang kan nggak langsung tahu. Tapi ya kita kasih tahu juga caranya yang benar seperti itu. Jadi kalau bongkar Strava, ya itu pengalaman aku sering orang yang kayaknya bisa merusak konten kita yang di daerah sini. Itu satu-satu aku lihatin.
Karena sih sebenarnya orang Putus ya suaranya. ya putus-putus ya. Suaranya putus-putus. Orang juga mungkin nggak terlalu ini karena sekarang kan Strava juga ya. Mengenai total, betul mungkin bisa aja dia larinya lebih banyak dari atau lebih ada minimum kan yang dua minimumnya sih. Kalau dia lari cuma 5 km. Putus-putus. Om Bona, putus-putus Om Bona. Ya. Aku ulang, masih putus. Dikit. Putus. Ya internet agak bermasalah di sore. Berarti harus kayang memang. Harus kayang lagi. Ya, masih putus-putus nggak? Enggak. Oke. Jadi untuk yang kombinasi minimum harus 5 km untuk larinya dan sepedanya ya bisa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau mungkin pelari, dia bisa aja sepedahannya 5 km atau 10 km, tapi dia larinya mungkin 200 gitu kan. Yang dihitung adalah nanti totalnya. Total larinya dan total runnya dan ride total kilometer. Mungkin ini menambahkan pertanyaannya Dina, karena saya juga mendapatkan pertanyaan yang sama dari dari teman. Jadi dia bilang begini bahwa otomatis kalau misalnya ride itu pasti lebih jauh daripada run. Nah, kalau di total itu nggak apple to apple. Apakah ada pembobotan? Misalnya, kalau misalnya yang juara satunya run itu bobotnya sekian, kalau misalnya cycling itu sekian. Jadi saat dia dibobotkan dia akan apple to apple. Karena kalau misalnya penggabungan total antara run dan ride, otomatis run-nya kan bakalan sedikit kan, gitu loh. Jadi walaupun dia udah run-nya udah jauh meninggalkan yang lain, tapi karena ride-nya dia sedikit, ya nggak ada chance untuk menang. Itu sih. Itu mungkin itu yang dimaksud oleh Dina juga. Jadi apakah ada pembobotan atau tidak, itu satu. Terus yang kedua tadi kayaknya ada di chat kita nih, kalau kita lihat itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu mengenai kalau mana yang tadi nih yang mengenai joki ada antisipasinya atau tidak. Terus ada juga cara, kalau nggak salah. Yang paling atas kalau nggak salah itu ada dari Mas Febi ya? Mas Andi Ading. Ya, Anding itu yang yang joki, pertanyaan joki. Terus kalau yang Mas Febi itu tadi nanya mengenai apa ya yang tadi Kalau Christine minta tolong jawab. Bisa tolong dibantu mungkin Om Bona? Ya, kalau joki kembali lagi masih putus-putus. Tapi mungkin kalau joki, kalau saya pribadi nih, itu masing-masing aja lah, karena kita nggak pernah tahu, dan itu kan ini kita memang sportivitas dan fun. Jadi kita tutup mata aja karena memang akan sulit, karena kita kan cuma untuk fun juga, ini bukannya race. Gitu. Ya. Kalau menurut saya ya. Dan kalau yang lainnya setuju. Amin. Sorry, urun ini pendapat. Jadi sebenarnya kan ini kan sesuai waktu itu pernah kita bikin waktu itu hampir 1,5 tahun ya challenge seperti ini, banyak kilometer. Jadi biasanya sih pesertanya kan antar komunitas ya. Jadi maksudnya betul. Si A kenal ini, si B kenal itu, ini. Jadi iya, ketebak semua sih, kok. Untuk curang itu mereka malu sendiri gitu. Betul. Ya. Jadi nggak mau sekalian ketahuan kan itu bisa kecoreng. Sosial punishment-nya berat itu seumur hidup. Jadi kayaknya nggak akan ada yang seperti itulah, percaya. Betul. Ya. Ya, kita harapin sportivitas lah ya masing-masing di sini.
Kan tujuannya mau sehat berbarengan. Kemungkinan ada, ya. Tapi apakah lebih minimal ya masing-masing. Oke, pertanyaan apa ya mungkin yang sebentar nih. Apabila sudah dipilih dari PD1 yang dia menjadi belajar kalkulasi, maka dimulai dari 0 km lagi. Yes. Jadi periode 1 0 ya pemenang periode 1, periode 2 dari 0 lagi. Pemenang periode 2. Tapi untuk pemenang utama umumnya yaitu di total antara periode 1. Ada 3 kategori. Ada 3 kategori. Saya dari lagi. Mungkin ada pertanyaan lain, komen, silakan. Oh. Belum jelas. Atau aku yang tadi apa ya? Yang right. Oh, yang bobot. Oke. Yang bobot kita belum atau tidak memakai versi itu dulu, ya kan? Karena pembobotan itu akan towards ke macam-macam, ya, umur lah, kelamin wanita perempuan, terus kemudian lokasi, ini dan lain-lain. Kita nggak mau bikin seperti yang Mas Riki bilang terlalu kompleks gitu, benernya, ya kan? Ya, kita mulai dulu. Nanti kalau memang misalnya kan begitu ada pembobotan itu kan ada satu diskriminasi. Ya. Oke. Diskriminasi yang paling umum ya laki dan perempuan, kategori umur, terus kemudian dia atlet atau bukan, dia pro atlet atau amatir atlet, ya kan? Banyak gitu. Jadi kita belum kesitulah. Ya, kita ini maunya senang-senang dulu. Ini juga kalau memang benar-benar dia atlet pro pun mau ikut pun ya ini juga oke, silakan gitu kan. Ya mungkin dia bisa ini cuma ya mungkin karena komunitas ya pasti kan dilihat juga ya lu atlet kan kayak gitu terus aja sana gitu misalnya kan bisa aja kayak gitu. Oke. Berarti untuk meminimalkan confusion mungkin kita bisa langsung sosialisasikan kalau yang ingin ikut run kategori itu kan dan nantinya mau ikut run and ride kategori, yang penting mereka udah lewat 5 km itu aja kan. Betul. Itu supaya dia bisa ikut yang run and ride kategorinya. Tapi kalau dia memang pengen ngejar run-nya aja, run kategorinya aja, pemenang run kategori, otomatis kan dia memang tidak perlu untuk bersusah payah untuk yang cycling. Jadi Betul. dia akan fokus di run kategorinya saja. Run kategori. Nah, kalau misalnya dia pengen, nanti juga begitu juga dengan orang yang cyclist, kalau misalnya dia juga pengen ikut kategori cycling and run, otomatis dia harus lari 5 km juga. Betul. Kan gitu, baru harus dia bisa entitled. Paling berarti kita punya PR untuk mensosialisasikan supaya nggak bingung dan simple pengukurannya total jumlah dari run and cycling untuk yang kategori run and cycling yang ketiga itu. Ya. Gitu ya kali ya? Betul seperti itu. Simple jadinya. Oke. Iya. Cocok. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini bisa mulai kapan? Jam 6 pagi atau jam 12 malam? Mulai jam 12 malam 00 tanggal 15. Sesuai sama jamnya malam. Ya nanti malam jam 12.00 sesuai Strava kan zone-nya masing-masing dia ada bisa mulai ya. Sesuai dengan Strava aja. Ini pasti pada yang indoor subuhan Kakak Dina tuh. Wah, itu tuh udah tahu tuh. Plannya tuh. Ya, jam 6 mulai. Jam 2 pagi dia mulai. Dina kayaknya jagoan. Wah, itu Dina tuh yang jam 2 pagi tuh. Iya, Dina jagoannya.
Jangan-jangan bilang sama Christine dua-duanya 24 jam dari jam 12. Iya, kalau Christine udah 24 jam. Kalau Dina suka subuhan, jadi Iya. Dua cewek ini dua-duanya jagonya gue selama nih. Iya, bener. ya. Minder gue. Dan tambahan mungkin buat teman-teman ya yang kalau mau ikut run tapi yang lebih swift itu mungkin salah satu sarananya sekarang ya, karena berita kita kalau dulu tuh mesti pakai run pod ya. Kalau sekarang dengan apa namanya Apple Watch, Kak Dina udah coba ya dengan Apple Watch tuh bisa ya hari di treadmill bisa. Jadi kalau yang strukturnya dia virtual dia sudah running pod bisa. Ombonnya putus-putus. Putus lagi. Berarti smartwatch mungkin nggak cuma Apple mungkin ya, yang ada beberapa yang speknya cukup mumpuni juga mungkin bisa ya. Iya, yang kami tahu karena Dina kebetulan udah pakai Apple Watch, kemudian ada di informasi di Swift bahwa yang bisa juga adalah sekarang Garmin yang Forerunner 245. Nah, ini juga ada ambasadornya nih, Coach Idir juga. Mungkin ada juga yang 945 ya kalau ini. Tapi kalau saya belum coba, tapi mungkin Siap Om Bona, asalnya nggak punya treadmill aja di rumah. Bisa lari di halaman kan, Coach? Bisa, di dalam rumah bisa. Di dalam rumah, atau di dalam rumah bisa. Kayaknya Coach Idir mau coba 9. Coach Idir boleh tahu pakai smartwatch-nya apa? Yang bisa connect ke Zwift? Saya pakai Street Om, kalau footpod night running namanya footpodnya. Okay. Kalau smartwatch itu bisa ke Zwift? Bisa. Oke. Nice. Ya, jadi sebenarnya challenge ini juga kita bisa saling bertanya juga ya. Kan maksudnya kan teman-teman juga kadang-kadang kalau yang memang cuma race aja atau itu dulu kan nggak pernah berpikir toh pokoknya start sama finish selesai gitu kan selama pakai bib yang ininya kan tercatat gitu kan. Nah, tapi kan kalau di sini kita mencatat sendiri kan. Coba aja gitu. Jadi mungkin yang udah punya fasilitas ya juga punya tuh running pod, tapi di mana ya, cari lagi. Bisa dipakai, dicoba. Oke. Lagi mungkin pertanyaan untuk kategori ada Coach Suryo juga. Ada Coach Suryo juga. Ada pertanyaan nih, untuk kategori ride diambil sampai juara berapa? Juara berapa Mas Riki? Oke, jadi kalau misalnya untuk kategori pemenang itu kan cuma ada satu sebenarnya. Hanya memang kita siapkan ada gimmick gitu yang setiap minggunya supaya untuk jadi seru-seruan gitu. Dan gimmick itu memang bukan kacamata, tapi lebih ke Oakley gimmick. Value-nya 500 sampai 1,6 kalau nggak salah per itemnya. Barangnya terus, kejutan ya. Barangnya kejutan. Barangnya kejutan dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya memang animonya cukup banyak secara brand sih. Kalau mau nambah asik-asik aja, tergantung dari brand ambasadornya ini nih. Kalau misalnya Dina mantinnya setuju, tambahin. Kita sih ngikut aja manut. Makin banyak makin ini ya. Makin banyak budgetnya makin bagus gitu makin kan. Bagus. Ya, di challenge ini kebetulan ya ada Christine yang mewakili untuk ride challenge-nya. Kalau mau banyak-banyak anak Christine, mungkin mau nemenin Christine lagi 24 jam atau 48 jam ataupun berapa jam ya. Modar. 24 jamnya Christine 100 kilo gitu kan. Kalau mendapatkan 100 kilo sehari bisa. Nah, kalau Dina udah mulai coba lari ya, saya kemarin udah half marathon ya, kan bisa ya. Mungkin mau coba maraton juga, Dina bisa gitu. Jadi ini memang ada gamenya baru lah, game seru-seruan ya, yang ada challenge-nya kan. Kebetulan terima kasih juga.
Dan ke Oakley, ke Mas Riki yang mau support kita semua nih, para penghobi penggiat olahraga. Setup kita ini, tapi juga ada hadiah seru ya. Makasih juga ke semua supportnya dari teman-teman, terus dari Mas Iman sebagai presidennya juga, terus Om Bona sebagai IO dan yang lainnya. Thank you banget. Mudah-mudahan seru-seruan kita ada manfaatnya. Siap. Oke. Sama-sama. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi dulu persiapan ya. Jadi mulai jam 12 malam teng 00 ntar malam challenge-nya dimulai. Form sudah bisa diakses di Strava dan kita juga mungkin akan mulai share juga di grup ya. Grup komunitas untuk isian formnya. Baik. Oke. Oke, makasih banyak semuanya. Terima kasih semua. Bye.